Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Prayoga, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6, kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen risiko. Yang mana di sini manajemen risiko ada tipe investor menurut profil risiko. Tipe investor menurut profil risiko di sini ada 5 bagian. Yang pertama defensif, yang kedua konservatif, yang ketiga balance, yang keempat moderate agresif, dan yang kelima agresif. Investor defensif yang pertama berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari resiko sekecil apapun dari investasi yang dilakukan. Yang kedua, tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam hal spekulasi. Yang ketiga, lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam berinvestasi agar investasi yang dilakukan terbebas dari risiko. Investor konservatif juga di sini ada 3 bagian. Yang pertama, berinvestasi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang cukup panjang. Yang kedua, memiliki kecenderungan menanam investasi dengan keuntungan yang layak saja dan tidak memiliki risiko besar. Yang ketiga, sering berinvestasi namun mengalokasikan sedikit waktu untuk menganalisa dan mempelajari portofolio investasinya. Investor balance. Di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama, menginginkan investasi dengan risiko menengah atau sedang. Yang kedua, selalu mencari porsi yang seimbang antara risiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang dapat diraih. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam memilih jenis investasi dan hanya investasi yang porsi antara risiko dan penghasilan yang bisa diperoleh yang akan dipilih. Investor moderat agresif. Tipe investor yang tenang atau tidak ekstrim dalam menghadapi risiko. Yang kedua, cenderung memikirkan kemungkinan terjadinya risiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, selalu tenang dalam mengambil keputusan investasi karena keputusan yang ditetapkan sudah dipikirkan sebelumnya. Investor agresif. Yang pertama, sangat teliti dalam menganalisa portofolio yang dimiliki. Yang kedua, semakin banyak angka-angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah semakin baik. Yang ketiga, berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Yang keempat, walaupun tidak berharap rugi namun menyadari bahwa kerugian adalah bagian dari permainan. Di sini juga ada sumber-sumber risiko, yaitu ada 6 bagian: risiko bisnis, risiko finansial, risiko daya beli, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Risiko bisnis yaitu derajat ketidakpastian dari hasil suatu investasi dan kemampuan untuk membayar investor berupa bunga, dividen, sewa, dan hasil lain-lainnya. Karena maju mundurnya suatu perusahaan atau kekayaan di mana investor memiliki investasi. Risiko finansial yaitu risiko yang berhubungan dengan kombinasi hutang dan penyertaan modal untuk membiayai perusahaan. Makin besar porsi hutangnya, makin besar risikonya. Risiko daya beli yaitu kemungkinan perubahan tingkat harga di mana investasi yang nilainya paralel dengan tingkat harga saham properti akan menguntungkan pada periode kenaikan harga, sedang investasi yang memberikan hasil tetap tabungan obligasi akan disenangi pada periode penurunan tingkat harga.
Risiko suku bunga, yaitu risiko perubahan suku bunga umum yang mempengaruhi harga surat berharga terutama yang memberikan hasil tetap. Risiko likuiditas, yaitu risiko sulitnya likuiditas suatu investasi dengan mudah pada harga yang layak. Pada umumnya, investasi yang diperdagangkan tidak mudah untuk diperjualbelikan dengan segera. Risiko pasar, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti peristiwa politik, ekonomi, sosial, selera, dan preferensi investor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.